Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dianisa Istofa, dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Adapun materi kita pada pertemuan kedua ini yaitu terkait tentang apa sih statistik dan statistika pendidikan. Adapun subbahasan dari materi kita pada hari ini, yang pertama yaitu terkait tentang statistik dan statistika pendidikan, di mana di dalamnya ada pengertian, ada penggolongan, ada ciri-ciri, ada ciri khas, ya, dan ada fungsi dan kegunaan. Yang kedua yaitu terkait tentang data statistik dan data statistika pendidikan, dan yang ketiga yaitu terkait tentang penggunaan data statistik dan statistika pendidikan. Cuman di materi ini kita hanya membahas satu subbahasan, yaitu terkait tentang apa sih pengertian dari statistik dan statistika pendidikan, ya, di mana di dalamnya ada sebuah pengertian, ada golongan, ada ciri khas, ada fungsi dan kegunaan. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang pengertian statistik dan statistika pendidikan. Yang kedua yaitu tentang penggolongan statistik. Yang ketiga tentang ciri khas statistik. Yang keempat kita akan bahas tentang fungsi statistik. Dan yang kelima kita akan membahas tentang kegunaan statistik. Pengertian statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Sedangkan statistik pendidikan adalah statistik dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode-metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau digunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan serta ramalan secara ilmiah atas dasar perkumpulan bahan keterangan yang berwujud angka. Statistik digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang biasa disebut pula dengan istilah statistik deduktif, di mana statistik deduktif adalah statistik yang mempunyai tugas pengorganisasi, menganalisis data berupa angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Yang kedua yaitu statistik inferensial, di mana dikenal juga dengan istilah statistik deduktif. Statistik ini yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kesimpulan data yang telah disusun dan diolah. Statistik ini juga menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan, penyusunan, atau pembuat ramalan, penafsiran, dan sebagainya. Dengan demikian, statistik inferensial ini sifatnya lebih mendalam dan merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Ciri khas statistik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan, ya, dalam hal ini yaitu data kuantitatif. Yang kedua, statistik bersifat objektif, artinya mengandung pengertian selalu bekerja menurut objeknya atau bekerja menurut apa adanya. Yang ketiga yaitu statistik bersifat universal. Ini mengandung pengertian bahwa ruang lingkup atau ruang gerak dan
bidang garapan dari Fungsi statistik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dan yang kelima, statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Penggunaan statistik ada beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diinginkan oleh peneliti. Yang kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Yang keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.